bicarakan nanti tadi, semoga apa yang kita diskusikan tadi membawa berkah di bulan suci Ramadan ini, dan sekaligus kita akan memperingati Nuzulul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadan ini, malam 17 Ramadan. Silakan Dr. Haji Yusri Muhammad Arsyad untuk menyampaikan kultum. 7 menit saja Ustaz ya. Jangan lebih dari itu. Ya, makasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita bertemu di alam maya atau di lewat Zoom, tapi itu tidak mengurangi keberkahan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati Nuzul Quran. Mengenai masalah Nuzul Quran adalah merupakan malam yang memang pantas kita untuk acarakan atau kita peringati. Karena Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab umat Islam sebagai pedoman hidup umat Islam yang harus kita agungkan, yang harus kita sucikan daripada kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam Al-Quran, bahwa ternyata Al-Quran itu turun di hari Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Nah, kita mungkin perlu saya jelaskan sedikit mengenai masalah nuzul Quran. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan dua istilah yang berbeda. Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaannya, ini malam apa ini? Ini malam ke-17. Yang namanya Lailatul Qadar itu kan setelah 20 hari ke depan. Jadi 10 terakhir. Jadi malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, 29. Yang ganjil-ganjil. Nah, kita sudah tahu bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu adalah yang ganjil-ganjil. Tapi kenapa kita mengatakan malam ini malam Nuzul Quran? Nah, kita jelaskan dulu. Al-Quran mengatakan inna anzalnahu. Al-Quran mengatakan anzalah. Jadi anzalah itu dalam bahasa Arab adalah menurunkan secara sekaligus. Itu namanya anzalah. Tapi kalau dikatakan nazzala, jadi nazzala itu menurunkan sesuatu secara berangsur-angsur. Jadi beda anzala dengan nazzala. Jadi Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit pertama, ya, itu diturunkan sekaligus. Namanya apa? Anzala. Nah, setelah dari langit pertama turun ke bumi, itu diturunkan namanya nazzala. Makanya ada ayat mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan nazzala. Jadi Al-Quran menggunakan kata-kata nazzala. Nah, nazzala ini artinya adalah menurunkan secara berangsur-angsur sesuai kondisi yang berlangsung. Makanya disinilah menurut Ibnu Katsir ya di dalam tafsir dalam Tarikh Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa itu turun tanggal 17 Ramadan. Tetapi dari langit pertama turun ke bumi. Makanya ayat yang pertama-tama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayat yang pertama yang turun inilah tanggal 17 Ramadan menurut beliau. Dan memang di sini terjadi perbedaan pendapat ulama kita. Nah, ayat ini yang turun ini adalah pas di mana? Di malam adalah hari Senin, adalah malam Senin, subuh. Ya, itu subuh pada saat sebelum fajar menyingsing, turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gunung Jabal Nur namanya. Dan saya kira yang pernah naik haji, pernah naik ke gunung itu, di situlah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi tolong dibedakan antara turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke langit pertama secara sekaligus, kemudian Al-Quran turun dari langit pertama ke bumi sesuai keadaan dan kondisi selama 23 tahun lamanya. Jadi ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Nah, itu lamanya berapa? 23 tahun. Ya, itu maksudnya namanya nuzulul Quran.
Nah, sekarang ada yang mengatakan sebenarnya nuzul Quran itu turun tanggal 27, 23. Ya, itu memang terjadi perbedaan pendapat ulama kita. Nah, sekarang kita lihat, kenapa Al-Quran turun yang pertama-tama ayatnya tentang membaca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah, kenapa di sini kita disuruh ada kata-kata perintah. Iqra, bacalah. Jadi kita ini orang Islam ini adalah umat yang banyak membaca sebenarnya. Sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita membaca harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengerti dan memahami segala sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, makanya harus disebut nama bismillah. Jadi apa saja yang kita lihat harus menyebut nama Allah, bismillah. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan dimulai dengan bismillah. Yaitu kedua. Yang ketiga, Al-Quran menyuruh kita membaca apa saja. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Coba lihat kata-kata yang menciptakan. Bahasa Arabnya alladzi khalaqah, yang menciptakan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meneruskan ada maf'ulun bihi di situ, atau apa namanya itu, tidak disebutkan objeknya. Tapi Allah berhenti mengatakan alladzi khalaqa, yang menciptakan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca seluruh ciptaannya tanpa menyebut objeknya. Jadi kita ini orang Islam ini tidak hanya menuntut ilmu masalah agama, tetapi seluruh yang Allah ciptakan kita harus baca semuanya. Nah, inilah bumi ini adalah telah menyuruh kita untuk membaca seluruh alam semesta pada dasarnya. Nah, itu. Kemudian datang namanya virus corona yang menimpa kita sekarang. Kita harus baca itu. Apa itu virus corona? Adalah makhluk Allah yang yang gaib, bukan maha gaib. Virus corona adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita melihatnya. Seandainya tidak ada mikroskop, kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, bahwa apa yang kita lihat, apa yang tidak kita lihat, itu bukan berarti tidak ada. Nah, sekarang ini ada orang mengatakan bahwa yang namanya ada itu apa yang kita lihat. Tidak. Makanya ateis. Kenapa ada ateis? Karena mengatakan bahwa yang tidak dilihat itu tidak ada. Padahal yang tidak kita lihat itu ada pada dasarnya. Nah, virus corona ini telah membuktikan kepada kita tidak bisa melihatnya, tetapi pengaruhnya luar biasa kepada dunia. Nah, oleh karena itu, kita mengambil pelajaran, kita pelajari virus corona ini adalah makhluk terkecil, ternyata dahsyat sekali kekuatannya. Maka kesimpulannya bahwa semakin kecil itu namanya makhluk, semakin berbahaya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada makhluk lebih kecil daripada virus corona? Ada. Apa namanya? Namanya adalah al-maut, adalah kematian. Makanya Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan mati. Jadi mati itu ciptaan. Nah, makanya mati itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling halus. Sehingga mati ini bisa menembus ruang-ruang dimanapun kita berada. Makanya Allah mengatakan walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kau berada di benteng yang kuat, maka makhluk namanya mati pasti akan menembus tempat itu. Disinilah yang harus kita takuti apa? Bukan corona, dan juga bukan kematian kita takuti, tapi yang menciptakan kematian. Siapa itu? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan mengatakan, la yakhafan al-abdu illa zambah. Tidak ada yang ditakuti manusia itu kecuali dosanya. Wala yarjuwanna illa rabbah. Dan tidak ada yang diharapkan kecuali Tuhannya. Di malam ini kita sudah pahami bahwa yang harus kita takuti adalah dosa-dosa, dan yang kedua adalah yang kita harapkan di atas muka bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak Ibu, terima kasih Ustaz Yusri tausiah di malam Quran ini. Semua sekali lagi saya berdoa, kita semua saling mendoakan
kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dapat dukungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang paling terakhir, sekali lagi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, situasi di luar kita, di luar rumah kita, di lingkungan kita, baik menyangkut virus corona atau COVID-19 ini, situasi sosial kemanusiaan kita itu menentu. Olehnya, kalau memang kita punya kelebihan, punya kemampuan, ayo kita bantu sama kita, bantu tetangga-tetangga kita, bantu keluarga kita dulu, bantu tetangga-tetangga kita, bantu lingkungan kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling terakhir, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, saya mohon kondisi dosen, karyawan, dan mahasiswa kita, jika ada mahasiswa kita yang menyampaikan keluh kesahnya melalui Bapak Ibu, tolong disampaikan ke kami. Mudah-mudahan kalau ada keluh kesah, ada butuh perhatian, ada butuh solusi, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi. Karena situasi di luar, jangankan di luar, situasi kita masih, kita pasti merasakan kesulitan masing-masing. Kita pasti merasakan keterbatasan masing-masing. Kita pasti merasakan kendala masing-masing. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kemampuan. Tuhan masih memberikan kita rezeki. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Olehnya itu, kita manfaatkan semua yang diberikan Tuhan itu untuk bisa saling menolong dan saling membantu sesama kita. Di minimal di lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga-tetangga kita. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam rapat dosen dan karyawan malam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat inayah, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kayaknya. Semoga apa yang kita bicarakan ini benar-benar bermanfaat dan yang paling penting adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan doa Ya, silakan berdoa. mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disehatkan. Menjaga umur kita insyaallah, keluarga kita semuanya insyaallah, dan orang-orang kita cintai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru man bagi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fid din wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut ونصيبا في الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ من العجز والكسل والجبن والبخل وسيء الأسقام. ربنا أفرج علينا الصبر وطفنا مسلمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, tolong angkat tangan semua Bapak Ibu, saya mau foto. Angkat tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan boleh live. Pamit. Pamit ya. Assalamualaikum. Halo Lea. Halo Lea. Izin Bu, Bapak Ibu. Permisi.